kita perlu sekali memiliki komitmen-komitmen yang kuat kepada Tuhan, supaya kita dapat berjalan melewati semua tantangan kehidupan dan tidak kehilangan iman percaya kita kepadanya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria 13 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruhkan 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Saudara, melarikan diri ketika masalah, tantangan, dan pedang, dan juga penderitaan datang dalam kehidupan kita. Ini adalah reaksi yang paling mudah, saudaraku, dari mekanisme pembelaan dari yang ada pada manusia. Nubuatan yang ada dalam pasal ini telah digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Tuhan berkata, pada pedangnya bangkitlah terhadap gembala, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Tentu saja ini tidak berbicara pedang secara literal, tapi simbol penderitaan dan kematian yang akan menimpa Yesus. Yang mana saudaraku, dia adalah pribadi yang paling karib di hati Bapa. Yesus adalah gembala kita. Saudara, mungkin saudara bertanya, kenapa gembala yang baik itu harus ditimpa dengan pedang? Saudara, pedang itu sebenarnya harus menimpa saudara dan saya. Harus sebenarnya menimpa kita. Tapi saudara, Tuhan Yesus Kristus karena kasihnya, itu pedang saudara menimpa kepada Yesus. Atau bisa kita katakan ditimpakan pada Yesus, gembala yang baik itu. Saudara, ratusan tahun sebelum peristiwa yang terjadi di Golgota, peristiwa yang terjadi dalam rentetan kematian Tuhan Yesus Kristus, Sakaria telah menubuatkannya. Sakaria telah melihat dengan jelas bagaimana Yesus gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk kita, orang yang percaya. Nah, sebelum semua itu terjadi, Yesus memang berkata kepada murid-muridnya, gembala akan dipukul dan dombanya akan tercerai-berai. Dan kemudian kita tahu persis bahwa itu menunjukkan sebuah statement. Yesus berkata bahwa aku akan ditangkap dan aku akan disalibkan, aku akan mati dan kamu semuanya akan tercerai-berai. Dan itu kita tahu Petrus membantahnya dan semuanya. Tapi yang terjadi pada kenyataannya memang semua murid-murid Yesus menjauhi, lari dari kenyataan yang ada pada waktu itu. Sampai mereka tidak siap. Dan nubuatan ini memperingatkan kita untuk tetap mempersiapkan diri kita. Bahwa kita tidak mengikut Tuhan hanya pada waktu yang senang saja. Tapi kita harus mengikuti Dia melewati waktu yang baik ataupun yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Komitmen kita harus tetap kepada pribadi Yesus. Ya, saudaraku, dalam kacamata perjanjian baru istilah gembala dipukul maka domba-domba akan bercerai-berai adalah sebuah statement pemurnian. Demikian kita menilai iman dan juga keteguhan dari orang percaya yang mengikuti Tuhan. Jadi ini adalah sebuah proses pengujian dengan pedang dan penderitaan yang digambarkan oleh Tuhan sebagai api pemurnian yang menguji mereka seperti orang memurnikan emas dan juga perak. Tujuannya, saudaraku, adalah untuk memilih umat yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab katakan kepada kita bahwa 1/3 dari semuanya itu kemudian Alkitab bilang akan dimasukkan seperti orang menguji emas dan perak supaya nyata kemurniannya. Setelah pengujian itu yang muncul adalah ada hubungan yang intim dengan Bapa.
hubungan kita dengan Tuhan setelah pengujian akan lebih murni, akan lebih manis. Karena Alkitab berkata, mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ini menunjukkan sebuah hubungan. Nah saudara, dalam kehidupan kita perlu sekali memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan. Supaya kita dapat berjalan melewati semua tantangan kehidupan dan tidak kehilangan iman percaya kita kepadanya. Saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia menuntun kita, saudara. Walaupun kita mengalami banyak hal, saudara, kita dimurnikan iman kita. Tetapi mata kita tetap tertuju kepada Yesus yang menuntun kepada kehidupan yang berarti. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.